melihat satu dengan yang lain meskipun kita masih di Zoom. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Oke. Baik. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih banyak Bapak untuk pagi hari ini. Engkau sudah menyertai kami dan melindungi kami dari kami istirahat semalam. Bangun di pagi hari, kami masih dapat bernafas, kami bisa beribadah, kami bisa bertemu dengan teman-teman kami di Zoom ini, di ibadah ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan ibadah. Pimpin dan sertalah hati dan pikiran kami, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami, mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu juga, dan mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin sertalah kami, Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Mau dengar dong suaranya? Selamat pagi. Pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Nah, gitu dong. Semangat ya. Pagi ini kita harus semangat. Kita mau ibadah. Kita mau mendengarkan firman. Jadi kita harus semangat ya. Jadi kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21 hari Minggu, hari yang mulia. Oke, kita pakai MIDI dulu ya. Ayat yang kedua. Ya, adik-adik, sebelum kita memasuki atau membaca Mazmur, Kakak mau dengar dong dari adik-adik cerita selama seminggu ini kita udah ngapain aja nih? Adakah hal-hal yang berkesan selama 1 minggu ini yang bisa diceritakan kepada teman-teman yang lainnya? Boleh dari yang kejadian yang tidak menyenangkan atau kejadian yang menyenangkan. Nggak harus yang senang-senang aja ya diceritain, boleh yang sedih juga. Mungkin dari adik-adik semua ada yang mau bercerita? Ada yang mau cerita? Atau mungkin kakak layannya? Aku aja deh, Kak. Boleh, silakan Bintang. 1 minggu ini berkatnya banyak banget, terutama tentang Tuhan selalu menyertai Bintang kalau misalnya ngelakuin kegiatan-kegiatan apapun, dan juga
berkatnya apa ya? Biasanya tuh kan beberapa minggu yang lalu tuh ngerasanya satu minggu tuh berat banget, panjang banget dari Senin sampai Minggu tuh selalu ada kejadian-kejadian yang bikin harinya tuh berat. Tapi kerasanya minggu ini tuh mulus aja gitu. Terus rasanya kayak minggu ini tuh penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera gitu-gitu. Dan juga Tuhan selalu kalau misalnya ada misalnya emosi atau marah gitu, selalu ditegur untuk nggak usah berlebihan dan tetap berpikiran dingin. Kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Bintang. Nah, luar Sama. biasa ya. Cerita dari Kak Bintang yang memuliakan nama Tuhan juga ya Kak ya. Oke, adik-adik, mungkin dari adik-adik semuanya ada yang mau bercerita sama seperti Kak Bintang? Yang belum on cam boleh di on cam-kan dulu yuk. Biar kita bisa lihat satu dengan yang lainnya yuk. Yuk, kita on cam yuk. Ada Emily, ada Odi, ada Jaden, Rafa. Yuk, kita on cam-kan dulu yuk. Oke, adik-adik, kalau tidak ada yang mau bercerita lagi, kita akan baca Mazmur. Boleh dibuka Alkitabnya dulu dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Karena ini kita akan baca Mazmur, kakak boleh minta bantuannya dari adik layan. Kakak boleh dengar suaranya Stephen? Iya Kak, boleh. Oke. Nanti Stephen, Obed panggilannya apa nih? Stephen atau Obed nih? Enaknya Obed aja lah. Obed aja. Oke. Nanti ada Obed baca yang tercetak ke dalam, kakak baca yang tercetak keluar. Ya, jadi kakak dulu baru nanti Stephen. Obed. Ya, adik-adik yang lain kakak-kakak sudah dibuka dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ya. Kita baca ya. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makanan. Siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, Di mana Allahmu? inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Terima kasih, Obed. Ya, adik-adik kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelum masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Bintang, kita akan memuji nama Tuhan dari firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kaki.
Kita nyanyikan ini sekali lagi ya. Silakan untuk Kak Bintang. Makasih Kak. Aku izin share screen ya. Bentar. Oke. Sebelum kita masuk ke firman kita hari ini, Kakak mau ngajak kakak-kakak dan juga adik-adik semua, kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Kau telah kumpulkan kami di tengah-tengah ibadah kita pada minggu hari ini, ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan masuk pada firman, ya Bapak. Kau sertai kami, ya Bapak, terutama dari adik-adik dan juga kakak-kakak dan juga dari hamba-Mu ini yang akan memberikan firman, ya Bapak. Kau siapkan hati dan diri kami, ya Bapak, untuk menerima firman-Mu ini, dan Kau sertai hamba-Mu ini dalam penyampaian firman-Mu ini, semoga sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, ya Bapak. Ya Allah Bapak, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan amin. Amin. Gimana adik-adik kabarnya? Kakak pengen semuanya baik ya. Tapi sebelum kakak baca dari ayat Alkitabnya sekarang, dari Kejadian 43 ayat 1-14, kakak pengen dong lihat mukanya nih, masih banyak yang belum on cam, yang kayak Emily, Jaden, Lodri, terus Jose, yang lainnya udah on cam. Obet, mantap, akhirnya on cam juga ya. Oke, sambil nunggu semuanya on cam, kakak akan mulai baca dari Kejadian 43 ayat 1-14, tapi cukup panjang ayatnya, jadi kakak pengen ditemenin sama Ade Layan satu aja. Ada yang mau nggak? Ada yang mau sebelum kakak tunjuk? Tadi Obet udah, kakak pengen dari Abel, boleh temenin kakak? Boleh, Kak. Oke, nanti kakak bacain ayat yang ganjil, nanti Abel bacain ayat yang genap. Oke? Oke. Oke. Kakak baca judulnya dulu ya. Kejadian 43 ayat 1-14. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya.
Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semua kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap, dan dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, Abel. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan dabar ladan, buah kemiri dan buah badan. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu keikhlapan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Oke, Abel, makasih ya. Ya Kak, sama-sama. Oke, berarti ini kan cukup panjang ya, dari ayat 1 sampai 14. Jadi sebelum kita masuk ke tentang Yusuf, Yakub, Yehuda, Benyamin tadi, kakak pengen sedikit ngejelasin, kan kejadian ini ada di kitab Perjanjian Lama. Dan pokok penekanannya di Perjanjian Lama ini adalah penekanannya akan kemahakuasaan Allah, Sang Khalik Alam. Dan Allah menata bumi ini dari yang belum terbentuk, dari kosong adik-adik, hingga menjadi mahakarya kehidupan yang memancarkan kebesaran dan kemuliaannya, dan memberi kejelasan siapa manusia di hadapan Allah, yakni ciptaan yang dibentuk dari debu, tanah, dan dihembuskan nafas oleh Allah. Itu sedikit kakak ngejelasin tentang Perjanjian Lama. Dan kakak pengen tahu nih, dari adik-adik, siapa sih, tadi kan banyak ngebahas tentang Yusuf, saudara-saudaranya, siapa sih Yusuf menurut adik-adik atau yang adik-adik tahu? Kakak pengen tahu dulu nih. Belum kita kasih tahu tentang ayat 1 sampai 14 ini ngebahas apa. Yusuf itu siapa dan kenapa saudara-saudaranya itu kayak gitu perlakuannya ke Yusuf. Ada yang mau ngasih tahu? Wah, jadi banyak yang off cam ya, apakah kakak ngebosenin gitu? Kakak pengen tahu dulu Yusuf itu siapa sih? Dari Edo coba. Do, gimana Do? Yang aku tahu ya Kak, Yusuf salah satu anak yang jadi mereka punya kakak-kakak, tapi kayak kakak-kakaknya tuh iri ke dia. Yang aku tahu ya. Oke, sip. Salah satunya itu. Kok dari Kiki gimana Ki? Yusuf tuh siapa sih? Kalau aku singkatnya
anak yang dibuang dan dijual sama saudara-saudaranya. Oke, dua-duanya benar. Jadi sebelum ngebahas tentang tadi ada hubungan yang tidak baik dengan saudara-saudaranya, Yusuf tuh anak dari Yakub, ya kan? Dan Yusuf tuh anak ke-11 dari 12 bersaudara, gitu. Dan juga siapa sih Yusuf? Yusuf tuh anak dari Yakub dan juga Rahel, dari 2 bersaudara. Dari Yusuf dan juga dari Benyamin. Dan tadi kan dijelasin, dan juga dikasih tahu sama Kiki dan juga Edo, bahwa Yusuf ini tuh jadi, apa ya, jadi bikin iri saudara-saudaranya karena Yakub tuh sayang sama Yusuf. Karena Yusuf tuh lahir di masa-masa tuanya Yakub. Dan karena itu Yakub tuh sayang banget sama Yusuf hingga ngasih jubah yang maha indah yang mungkin jubah dari saudara-saudaranya kalah indah sama jubahnya Yusuf gitu. Dan karena itu si saudara-saudaranya tuh iri sama Yusuf. Jadi waktu ada di padang rumput gitu, Yusuf ngedatangin saudara-saudaranya dan mereka sirik dan juga iri membuang Yusuf ke dalam apa ya ini yang namanya ya, sumur gitu dan jubahnya diambil. Setelah itu baru saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf ke pedagang Midian yang pergi ke Mesir. Kurang lebih seperti itu singkat ceritanya. Yusuf tuh mengalami berbagai naik turun kehidupan di Mesir sampai Yusuf tuh menghadap Raja Firaun karena Raja Firaun tuh dapat mimpi-mimpi yang mungkin udah nanya ke sana sini belum dapat intinya. Jadi Yusuf tuh dipanggil menemui Raja Firaun dan menjelaskan inti dari mimpi itu. Kurang lebih adalah inti dari mimpi itu adalah 7 tahun bangsa Mesir tuh akan mengalami banyak rezeki dalam pangan dan segala macam, dan 7 tahun akan dilanda kesengsaraan dalam makanan dan segala macamnya juga. Dan setelah itu Raja Firaun langsung memilih Yusuf dan juga langsung memberikan kuasa atas tanah Mesir itu sendiri. Nah setelah itu Yusuf tuh kayak nyimpen semua apa yang didapat oleh bangsa Mesir, sehingga bangsa Mesir tuh selama 7 tahun mengalami keterpurukan. Tapi bangsa-bangsa Mesir itu masih mendapatkan makanan yang cukup, sehingga bangsa-bangsa sekitarnya tuh pada nyari makan ke Mesir, kurang lebih kayak gitu deh. Nah ini perikop sebelumnya. Jadi ini adalah kedatangan kedua dari saudara-saudaranya Yusuf ke Mesir. Jadi kedatangan pertama itu tuh jadi di tanah Kanaan tuh masih dilanda kelaparan yang hebat, ya kan, kesengsaraan deh. Suasananya yang ada tuh kayak yang suasana yang ada di Kanaan sana tuh kurang lebih kayak gitu, kesengsaraan, kelaparan, kayak gitu deh, banyak penderitaan yang ada di sana. Dan pertama kali saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir itu tanpa Benyamin. Dan di situ Yakub tuh memang tidak mengizinkan Benyamin pergi karena nggak mau terulang kedua kalinya kehilangan Yusuf gitu. Dari Yakub tuh sangat menyayangi Yusuf dan Benyamin, karena mereka adalah anak dari Rahel, istri yang sangat dikasihi oleh Yakub. Dan Yusuf, biar Benyamin datang kedua kalinya, menahan Simeon, saudaranya, agar nggak pulang ke Kanaan, jadi tetap di Mesir. Dan sampai nanti pertemuan yang kedua bersama Yusuf dan saudara-saudaranya, Benyamin tuh datang karena Yusuf sangat merindukan Benyamin. Dan saudara-saudara Yusuf pulang tanpa Simeon. Kurang lebih kayak gitu kejadiannya sebelum ayat yang kita baca sekarang itu kurang lebih kayak gitu adik-adik. Nah, jadi dari kejadian 43 ayat 1 sampai 14 ini akan coba breakdown nih satu-satu nih. Gimana sih ceritanya? Kalau misalnya cerita dari kejadian 43 ayat 1 sampai 14 ini tuh mungkin apa ya, ada sinetron segala macam ya kan, tentang hubungan keluarga, tentang naik turun hubungan dengan anggota keluarga yang lainnya, tentang diusir segala macam gitu, kurang lebih kayak gitu deh. Tapi kalau misalnya kita baca lagi, itu ada sesuatu yang seru banget adik-adik, ada sesuatu yang kayaknya relate banget deh sama kehidupan kita di tengah-tengah keluarga gitu. Jadi kejadian 43 ayat 1 sampai 2 ini gambarannya adalah kayak tadi, kelaparannya itu masih hebat banget di tanah Kanaan, sampai Yakub tuh nyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir nyari makan untuk keluarganya di Kanaan. Dan ini menegaskan kembali perkataan Yusuf kepada Firaun yang soal mimpinya Firaun, yaitu selama 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Jadi situasi di sini adalah tentang 7 tahun kelaparan yang kasih tahu Yusuf tentang mimpinya Firaun, kurang lebih kayak gitu. Dan kejadian 43
ayat 3 sampai 7, Yusuf tuh sangat merindukan adiknya dan ingin memastikan bahwa Benyamin masih hidup. Kebayang nggak sih adik-adik, misalnya adik-adik tuh terpisah sama kakak atau adiknya selama beberapa tahun dan akhirnya ketemu dengan saudaranya tapi nggak bisa lihat mukanya gitu. Ketemunya tuh sama saudara yang lain, tapi sebenarnya pengen ketemu sama adik atau kakak dari adik-adik sendiri gitu kan. Itu tuh rasa sayang, rasa kangennya tuh pasti pengen cepat ketemu gitu. Nah ini yang dirasain Yusuf di Mesir ketika ketemu saudara-saudaranya yang lain. Dan setelah itu, di Kejadian 43 ayat 3 sampai 7, yaitu ada penolakan Yakub akan permintaannya Yusuf. Karena di sini tuh Yakub gak mau kehilangan Benyamin seperti Yakub kehilangan Yusuf waktu dulu gitu. Dan karena Benyamin dan Yusuf itu adalah kakak beradik ataupun anak dari Yusuf dan juga Rahel, dan Rahel ini adalah istri yang sangat dikasihi oleh Yakub gitu. Dan pengalaman Yakub kehilangan Yusuf tuh masih membekas adik-adik, gak cuma di hati, pikiran, dan mungkin kalau zaman sekarang tuh agak trauma mungkin ya dibilangnya. Dan Kejadian 43 ayat 8 sampai 10, lanjutan dari yang tadi, Yehuda, salah satu saudaranya Yusuf, memberikan penegasan dan jaminan bahwa Benyamin akan tetap aman. Jadi Yehuda di sini tuh jadi kayak tameng deh buat saudara-saudaranya yang lain dan juga tameng untuk ayahnya sendiri, biar ada jaminan ya udah aman, Benyamin nanti bakalan balik lagi ke rumah. Jadi jaminannya tuh tetap gue sendiri nih si Yehuda gitu. Dan akhirnya Yehuda itu bersedia menanggung dosa apabila terjadi sesuatu pada Benyamin. Mungkin terjadi sesuatunya tuh mungkin akan hilang seperti Yusuf dulu yang dianggap oleh Yakub, atau enggak kayak Simeon yang enggak ikut pulang ke Kanaan yang ditahan oleh Yusuf di tanah Mesir gitu. Jadi dia bersedia menanggung apa aja akan terjadi bila Benyamin nggak pulang gitu. Dan Benyamin belajar dari pengalaman masa lalu bahwa perlakuannya terhadap Yusuf membuat ayahnya bersikap demikian. Bersikap demikian mungkin khawatir ya kan, buat adik-adik yang mungkin ngelihat orang tuanya lagi sedih atau enggak kehilangan sesuatu ya kan, atau lagi menderita atau lagi tertimpa masalah, pasti kan kita juga sebagai anak kasihan, kita juga ngelihatnya orang tua kita tuh seperti kayak membawa bebannya sendiri, padahal kita juga harus membantu orang tua kita. Nah ini yang dirasakan oleh Yehuda terhadap Yakub bapaknya. Dan langsung Yehuda berusaha meyakinkan Yakub untuk dapat mengizinkan Benyamin pergi ke Mesir dan mempercayakan pada dirinya. Karena mau gimana lagi, ya kan, di tanah Kanaan ini tuh lagi tertimpa kelaparan yang hebat banget. Jadi Yakub tuh berusaha menjadi penengah antara kelaparan ini. Kalau misalnya kita nggak pergi ke Mesir, pasti makin banyak deh penderitaan yang terjadi di tanah Kanaan terhadap keluarganya. Tapi di sisi lain Yakub juga berusaha menjadi penengah antara Yusuf dan juga Yakub. Semoga jadi Yusuf tuh bisa melihat adiknya sampai si Yakub tuh mau mengikhlaskan Benyamin untuk pergi. Gitu adik-adik. Dan ini kakak pengen kasih tahu lagi, Kejadian 43 ayat 11 sampai 13 ini, lanjutan yang tadi, Yakub mengizinkan Benyamin pergi bersama saudara-saudaranya. Akhirnya setelah negosiasi dari Yehuda, akhirnya Yakub luluh hatinya. Yakub kayak udah ikhlas deh, pokoknya mau gimana pun yang terjadi, Yakub mengikhlaskan Benyamin untuk pergi dan dan juga berserah kepada Tuhan atas segala kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dan ia memilih menurunkan tensi perdebatan dengan anak-anaknya. Mau gimana lagi adik-adik, kalau misalnya terus berdebat, terus egois, ya kan, tanpa berpikiran dingin, tanpa nyari jalan tengahnya, ini masalah tuh nggak akan beres-beres. Jadi di sini Yakub lebih memilih mengalah dan juga ikhlas dan juga berpengharapan kepada Tuhan akan semua yang akan terjadi dan percaya kepada anak-anaknya bahwa Benyamin tuh akan balik lagi bersama Simeon mungkin ya. Dan ia belajar melepaskan rasa khawatir dari pengalaman masa lalunya meski tidak mudah, ya kan? Di sini pelajaran juga nih terhadap Yakub dan juga Yehuda. Kalau tadi Yehuda tuh berusaha menjadi lebih baik terhadap lebih baik kepada saudaranya, karena dulu dia pernah melakukan sesuatu yang buruk terhadap Yusuf, ya kan, termasuk membuangnya ke dalam sumur, menjual Yusuf ke Mesir. Dan di sini nggak pengen Yehuda itu terjadi kedua kalinya terhadap Benyamin. Jadi dia tuh pengen membalas deh gitu, membalas
apa yang dia rasakan dulu ke Yusuf, merasa nggak enak, dan dia melakukan yang terbaik untuk Benyamin. Dan di sini Yakub tuh merasa seperti itu juga adik-adik, dan dia sadar kalau misalnya dia tetap egois, nggak mau ngelepasin Benyamin untuk ketemu atau untuk pergi ke Mesir, dia tahu nih akan ada sesuatu yang lebih buruk menimpa keluarganya. Jadi dia sadar bahwa perdebatan dan pengalaman buruk yang masa lalu itu tidak akan mengubah keadaannya sekarang. Dan di sisi lain, Yakub tuh selain sadar akan apa yang dia rasakan, tapi di sini Yakub tuh ada sisi cerdiknya adik-adik. Jadi dia tuh selain ikhlas, berserah, dan berpengharapan kepada Tuhan, dia tuh mengatur strategi biar anak-anaknya tuh membawa persembahan hasil bumi yang terbaik, uang pembayaran 2 kali lipat, dan mengembalikan uang yang dulu pernah dikasih oleh Yusuf di karung mereka. Jadi waktu pertama kali saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir, itu tuh waktu pulang tuh kan Simeon ditahan di Mesir. Tapi di situ Yusuf tuh ngasih gandum dan segala macamnya untuk dibawa ke tanah Kanaan sebagai imbalannya deh. Tapi di antara karung-karung gandum dan segala macam itu ada karung yang berisikan uang untuk keluarganya yang ada di tanah Kanaan. Nah ini tuh Yakub tuh ingin mengembalikannya biar nggak terjadi hal-hal buruk deh terhadap anak-anaknya, kurang lebih kayak gitu. Dan di ayatnya yang terakhir, alasan Yakub memutuskan mengizinkan Benyamin pergi itu tuh kayak yang tadi, biar nggak terjadi apa-apa terhadap anak-anaknya yang lain. Yang kedua, biar keluarganya tuh bisa makan dan nggak kelaparan. Dan di sini ia sadar bahwa ia punya pengharapan atau berserah atau berharap kepada Allah yang Maha Kuasa gitu. Jadi dia mau gimana pun dia udah mengikhlaskan semuanya dan berpengharapan kepada Allah semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk. Dan ia menaikkan pengharapan kepada Allah yang Maha Kuasa agar anak-anaknya memperoleh belas kasihan dari si penguasa Mesir. Jadi mungkin di sini Yakub belum tahu bahwa si penguasa Mesir ini adalah anaknya sendiri. Dan di tengah situasi yang sangat mendesak dan kekhawatiran akan keselamatan Benyamin dan seluruh anaknya, ia tetap mengimani bahwa pertolongan sejati asalnya hanya dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi di sini Yakub dan Yusuf tuh sama-sama berpengharapan. Di sisi lain Yakub pengen anak-anaknya tuh pulang dengan selamat. Tapi Yusuf di satu sisi berpengharapan juga bahwa dia bisa bertemu kembali dengan saudara-saudaranya dan bertemu kembali dengan adik kesayangannya. Gitu adik-adik. Jadi di Kejadian 43 ayat 1-14 ini tuh kita belajar tentang hubungan dengan anggota keluarga. Walaupun dulu ataupun sekarang nih di tengah-tengah keluarga kita pernah ada cekcok antara mungkin kakak sama adik, adik-adik sama orang tua, tapi bila semuanya ingin diperbaiki dengan dasar kasih akan Allah, itu tuh semuanya akan balik lagi dan semua akan ada jalannya dengan berpengharapan kepada Tuhan. Kakak pengen tahu nih, mungkin di 1 minggu terakhir ada nggak dari adik-adik gitu yang mungkin ada masalah dengan anggota keluarganya atau kayak ada pengen sesuatu yang diomongin tapi susah banget gitu. Ada nggak sih dari adik-adik? Atau mungkin udah Kak selama 1 minggu ini dengan aku berpengharapan sama Tuhan, dengan aku baca Alkitab, dengan aku bisa berdoa dan ngobrol sama Tuhan, aku bisa dapetin jalan tengahnya sama kayak Yakub atau enggak sama kayak Yusuf. Ada nggak dari adik-adik? Kakak pengen tahu dong. Kalau tadi kan bagi firman dari Kak Seli nggak ada. Kakak pengen tahu nih selama 1 minggu ini dari adik-adik perlakuan atau apa ya? Komunikasi sama anggota keluarga yang lain tuh gimana? Kakak pengen tahu. Ada yang mau sharing sedikit? Atau mungkin dari cerita Yakub, Yusuf ini kayak, wah iya nih benar juga kata Kak Bintang, atau benar juga nih kata Kejadian 43 ayat 1-14 bahwa semuanya walaupun kita pernah berperilaku buruk, tapi kedepannya kita itu tetap namanya keluarga, jadi kita harus tetap saling mengasihi, kayak kasihnya Yusuf terhadap adiknya Benyamin, dan kasihnya Yusuf terhadap anggota keluarganya yang lainnya, walaupun dulu pernah disakiti, kayak gitu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin itu buat apa ya, bahan evaluasi adik-adik aja, atau nggak buat nanti ngobrol sama keluarganya, kalau ternyata walaupun kita pernah ngelakuin yang buruk,
kita bisa memperbaikinya. Tapi bukan berarti adik-adik ke depannya bisa berperilaku buruk lagi, nggak kayak gitu. Tapi terus bisa mengevaluasi diri adik-adik sendiri, dan juga mungkin nggak cuma adik-adik, kakak-kakak juga, dan kakak sendiri, ya kan? Karena seringkali kakak juga punya sesuatu yang ada kekhawatiran yang jadi beban terhadap kejadian sekarang, sama kayak Yakub. Kan Yakub kehilangan Yusuf, jadi itu tuh ada trauma dalam hidupnya Yakub, sehingga dia sampai sulit menentukan di keadaannya sekarang. Itu tuh jadi penghambat gitu deh adik-adik. Jadi mungkin kejadian-kejadian buruk yang ada di masa lalu, ya kan, itu tuh sebenarnya nggak bisa dilupain walaupun kita berusaha untuk melupakannya. Tapi itu bisa juga jadi spirit atau semangat di masa sekarang biar kita tidak mengulangi hal yang sama dan bisa mempertambah atau mempertajam percaya diri kita dalam melakukan hal-hal apapun, sama kayak Yakub ini. Jadi jatuhnya saat kita percaya diri, kita bisa berpengharapan terus kepada Tuhan akan semua apa yang kita lakukan. Gitu adik-adik. Jadi di firman-Nya hari ini untuk kelas Eka dan kelas Dwi, ya kan, di sini cukup panjang tadi tentang pengharapan, tentang hubungan keluarga, tentang hubungan adik sama kakak, kakak sama adik, ataupun sama saudara-saudara yang lain, anggota keluarga yang lain, tentang pengharapan, tentang kejadian di masa lalu yang membuat kita sulit melupakannya, hingga kayak tadi aku akhirnya sadar, mengalah, berkepala dingin, dan menahan emosi sehingga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ke depannya. Jadi yang dibahas adalah hari ini manusia bisa menghadapi persoalan dalam perjalanan kehidupannya. Siapapun dia, adik-adik, mau kakak-kakak yang lain, mau adik-adik, ya kan, mau orang tua, semuanya punya permasalahannya masing-masing. Tapi intinya kita berusaha untuk terus berpengharapan ke Tuhan, gitu adik-adik. Contoh masalahnya macam-macam, gak cuma persoalan ekonomi, kesehatan, ya kan, ada kayak hubungan baik, adik kakak kurang baik, itu termasuk permasalahan. Kita salah ngomong itu permasalahan juga, tapi semuanya kita bisa diselesaikan kayak Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Dan kayak gini, selanjutnya dalam situasi sulit atau tegang, sangat penting untuk bisa menahan emosi dan tidak memaksakan pendapat demi kebaikan bersama, ya kan? Kalau misalnya kita dalam situasi sulit, dalam mendapatkan persoalan, kayak mungkin di adik-adik di sekolahnya sekarang sulit banget buat ketemu teman-temannya, ya kan? Walaupun udah ketemu, tapi masih dibatas di sekolahnya, ya kan? Sekalinya ketemu teman-temannya bikin emosi adik-adik, ya kan? Kalau misalnya kita nggak menahan emosi dan berpikiran dingin, mungkin kita bisa berperilaku lebih buruk lagi. Kalau misalnya kita membalas perilaku yang bikin kita emosi ke teman-teman kita. Tapi kalau misalnya kita bisa menahan emosi, tidak memaksakan pendapat, itu kan mungkin bisa lebih baik untuk kita sendiri dan juga untuk kebaikan bersama. Dan juga selanjutnya, pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu hendaknya dijadikan motivasi sehingga tidak mempengaruhi relasi dengan orang lain di masa kini. Gimana sih maksudnya, Kak? Jadi pengalaman gas yang bikin adik-adik nggak senang, pengalaman yang bikin adik-adik terus berpikir tentang pengalaman buruk kayak gitu, itu tuh bisa dijadikan motivasi dengan cara, dulu aku pernah ngerasain kejadian yang nggak enak buat aku. Kalau misalnya aku terus kayak gini dan bisa dirasain sama aku sendiri ataupun orang lain, itu pun pasti nggak enak juga kan. Jadi itu tuh bisa jadi motivasi buat kita menjadi lebih baik untuk diri kita dan juga sesama kita. Dan selanjutnya, di tengah situasi sulit atau tegang, hendaknya pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, karena Allah selalu menyertai di kehidupan kita. Kayak tadi, ya kan, Yakub. Kalau misalnya situasinya sulit, itu kan di tengah-tengah situasi sulit kan, kelaparan, ya kan, keluarganya yang si peonnya ditahan segala macam, itu tuh sangat sulit dan juga tegang buat kepala keluarga seperti Yakub gitu. Nah kayak gitu, Yakub tuh selalu berpengharapan sama Tuhan karena Tuhan tuh selalu menyertai kehidupan kita. Jadi ngebuat kita nggak pantang menyerah dan nggak mudah putus asa karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dan selalu ada di samping kita, ya kan? Dan terakhir, kita dapat mengutarakan pengharapan kita kepada Allah karena Ia Maha Kuasa dan Maha Mendengar. Sama kayak yang kakak-kakak dan adik-adik lakukan setiap pagi, baca Alkitab, berdoa, dan juga kayak sharing di grup WA tentang apa yang udah kita baca, itu tuh termaksud
ya kan? Salah satu alasan kita berkomunikasi dengan Tuhan, mengutarakan tuh adalah komunikasi. Komunikasi itu kayak gimana Kak Bintang? Komunikasi itu ngobrol dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tuh bukan kayak bos dengan anak buah, bukan. Hubungan kita adalah anak dan bapak. Jadi kita harus ngobrol, komunikasinya harus dibangun setiap hari biar akrab, ya kan? Kalau misalnya kata orang Bandung tuh biar ikrip. Jadi ngobrolnya tuh deep banget, deket banget, nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi setiap masalah bisa diobrolin sama Tuhan. Setiap apa yang kita rasakan gak cuma masalah, rasa seneng. Dan juga yang paling penting rasa syukur kita dengan apa yang Tuhan udah kasih, kita harus utarakan karena pengharapan kita itu selalu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu adik-adik. Ada yang mau ditanyain? Segitu yang bisa kakak sampaikan dari firman kita hari ini, dari Keluaran 43 ayat 1 sampai 14. Ada yang mau ditanyain dari adik-adiknya? Oke, mungkin adik-adiknya udah ngerti kali ya. Jadi, oke Kak, jadi aku semakin siap nih kalau misalnya aku punya masalah sama kakak aku, sama adik aku, sama orang tua aku, gitu. Jadi aku makin siap, makin bisa berpikiran bahwa semua yang emosi-emosi dengan omongan yang kasar atau yang nada-nada tinggi itu nggak menyelesaikan masalah, tapi kita harus bisa menahan emosi biar kita bisa memberikan kebaikan pada sesama kita gitu. Oke, paling segitu adik-adik, kakak balikin lagi ke Kak Sally ya. Semoga adik-adik bisa menerapinnya di kehidupan adik sehari-hari, nggak cuma seminggu ke depan, tapi seterusnya untuk keluarga adik-adik dan juga untuk sesama teman semuanya deh. Oke, makasih. Kakak balikin ke Kak Sally. Oke, terima kasih Kak Bintang buat firman-Nya pada hari ini. Semoga apa yang Kak Bintang sudah beritakan bisa diterima, bisa dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kita akan merespon firman kita pada hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu dari Nyanyian Kidung Baru 164 ayat 1 dan yang kedua. Kidung yang merdu di hatiku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mungkin dari adik-adik ada yang mau didoakan sebelum kita masuk dalam pokok doa. Ada yang ujian, mungkin ada yang mau didoakan. Kalau ada yang mau didoakan boleh tulis di kolom chat atau boleh langsung unmute. Kalau tidak ada berarti sesuai dengan pokok doa ya. Boleh di-share kembali Kak Yoel, pokok doanya apa aja? Doanya nanti sama Kak Bintang, boleh Kak Bintang mau sendiri atau sama adik klien, silakan sama Kak Bintang. Boleh dong Kak, adik klien dari Kak Sally aja tolong pilihin. Mau siapa aja? Ayo, siapa yang mau berdoa? Anaknya siapa ya, Kak Yoel ya?
2 orang mungkin ya. Oke, boleh. Kakak boleh dengar suaranya Samantha? Boleh, Samantha? Samanthanya ada nggak ya? Nggak ada ya, Di. Odi deh, boleh Odi nggak? Odi ada nggak? Odi ada Odi? Rafa deh, Rafa. Ya kak, Rafa, ya kak, yuk bisa doa syafaat bantu Kak Bintang? bisa kak. Boleh, silahkan sama Rafa aja mungkin ya Kak Bintang ya, bagi 2 aja ya. Oke, berdua aja ya. Ya, Nanti pokok doanya Rafa dulu baru Kakak Bintang. Nanti Rafa apa aja nih untuk pokok doanya dari Rafa boleh dipilih deh, nanti sisanya baru Kakak. Pilih berapa kak? Pilih 7, enggak ada 3 aja. Eh, gereja orang tua sekolah kak. Gereja orang tua sekolah. Oke, boleh. Rafa dulu, baru nanti ditutup sama Kakak ya. Iya kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong berkati orang tua kami supaya orang tua kami tetap sehat dan tidak terkena COVID, dan tolong berkati gereja-gereja GPIB, terutama gereja GPIB Battle, supaya GPIB Battle terus maju dan tidak ada masalah. Tuhan, tolong bantu kami di sekolah supaya di sekolah kami dapat belajar dengan baik dan saat ulangan kita dapat melakukan dengan maksimal. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Hambamu ini akan melanjutkan doa dari Rafa ya Bapak. Ya Bapak, di ibadah PTI hari ini kami akan mendoakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak. Terima kasih atas segala perlindungan-Mu ya Bapak. Walaupun Indonesia sekarang sedang dilanda pandemi ya Bapak, dan juga angka dari penyebarannya naik ya Bapak, tapi Engkau terus lindungi kami ya Bapak, dalam segala halnya ya Bapak, dari segala apa yang kami lakukan, sehingga kami terhindar dari segala hal yang sedang naik ini ya Bapak. Ya Allah Bapak, Kau sertai bangsa negara ini juga ya Bapak, terutama Kota Bandung. Kau sertai terus ya Bapak dalam tutup bungkus tangan-Mu, Kau selalu sertai mereka ya Bapak, sertai setiap individunya, semoga terus berpengharapan kepadamu ya Bapak. Ya Allah Bapak, kami juga akan mendoakan untuk setiap pergumulan dari setiap pribadinya ya Bapak di ibadah PT hari ini, dari adik-adik dan juga kakak-kakak ya Bapak. Kau terus sertai mereka, berikan mereka pengharapan terhadap dirimu ya Bapak, sehingga mereka bisa percaya diri dalam melewati setiap cobaan ataupun pergumulan yang sedang mereka gumulkan ya Bapak. Kau terus berikan kasih dalam hati mereka ya Bapak, walaupun mereka sedang merasakan pergumulan, tapi hal-hal buruk itu tidak mereka berikan kepada lingkungan sekitarnya dan tetap memberikan kasih dan damai sejahtera untuk lingkungannya ya Bapak. Ya Allah Bapak, sertai juga ya Bapak dalam kami melakukan segala kegiatan kami 1 minggu ke depannya ya Bapak. Engkau tetap kuatkan kami untuk adik-adik yang bersekolah, untuk adik-adik yang les, untuk adik-adik yang sedang menghadapi ulangan-ulangan, dan juga kakak-kakak dalam setiap kegiatannya, ada yang bersekolah, ada yang masih kuliah, ada juga yang kerja, dan setiap hal yang dikerjakannya Kau terus urapi mereka, dan selalu urapi anak-anak-Mu ini akan terus ingat pada diri-Mu ya Bapak. Ya Allah Bapak, kami alaskan doa yang dari sempurna ini kepadamu, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami,
Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Kak Bintang. Terima kasih Rafa juga. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Nanti boleh lewat QR Code, nanti di-scan atau disimpan dulu dalam Alkitab. Nanti minggu depan atau bulan depan, kalau misalkan memungkinkan kita bisa offline, bisa langsung diserahkan persembahan itu. Ya, kita akan memberikan persembahan dengan pujian dari NKB 196 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Ku beroleh berkat. Berkat ya. Adik-adik, silakan untuk di-scan barcode ya. Kemudian kalau untuk memberikan persembahan boleh menggunakan kode angka di belakang nominalnya, angka 2. Jadi kalau misalkan 10.000 jadi 10.000 2. Kita masuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Untuk doa persembahannya boleh oleh Kak Dinda. Oke, adik-adik dan kakak-kakak semuanya, mari kita satu di dalam doa.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh terjadi di pagi hari ini. Kami mengucap syukur juga karena baru saja kami memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap rezeki berkat yang boleh Tuhan berikan juga dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati persembahan yang sudah kami berikan ini, kiranya boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan dan boleh berguna untuk keperluan pelayanan di muka bumi ini ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk Kak Bintang yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati Kak Bintang dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya juga Tuhan Yesus boleh berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Dinda. Untuk Warta Teruna boleh oleh Kak Mel. Kita ada ibadah via Zoom. Jadi karena minggu depan tanggal 30 itu spesial buat teruna, kita ada HUT teruna. Jadi kita akan ibadah dan kita diizinkan untuk ibadah di gereja. Jadi adik-adik minggu depan untuk adik-adik tadi kakak udah share di grup, tolong diisi untuk data yang adik-adik sudah vaksin. Adik-adik yang hadir harus sudah vaksin ya. Jadi minggu depan itu kita akan ada ibadah perayaan bersama jemaat jam 9 pagi di dalam gereja. Adik-adik harus ikut hadir juga. Jadi adik-adik akan hadir pada saat ibadah nanti dan kita akan nyanyi Mas Teruna. Jadi jam 8 pagi adik-adik harus sudah kumpul di gereja ya, di GSG. Ya, jadi supaya kita bisa latihan dulu. Kemudian untuk kostumnya, pakaiannya itu adik-adik menggunakan batik. Untuk yang perempuan menggunakan rok, jangan pakai jeans ya. Untuk yang laki-laki juga menggunakan celana, tapi jangan pakai jeans, pakai celana kain. Jadi formal ya adik-adik ya. Kemudian kakak ingatkan harus tetap jaga prokesnya ya, meskipun adik-adik boleh datang ke gereja ya. Jadi harus siapkan maskernya, karena kita lumayan agak lama, harus bawa cadangan masker juga ya. Kemudian adik-adik setelah ibadah jam 9 kita ada pengucapan syukur sebentar. Jadi adik-adik jangan kemana-mana, kita tetap ada pengucapan syukur untuk HUT PT. Itu aja. Oh, hari ini kita kedatangan teman baru. Mana ya? Lihat dari mana? Apel mana Apel? Oke, boleh dikenalkan namanya siapa, sekolahnya di mana, alamatnya di mana? Ya, Kak. Kenalkan teman-teman, nama saya Abel, kelas 9, alamatnya di Soreang, Bandung. Udah, Kak. Namanya Abel ya. Namanya Abel. Sebenarnya panjangnya Belsazar. Benar nggak Abel? Iya, Kak. Panggilannya Abel. Oke. Baik, kita nyanyi It's Good hari ini. Iya, oke. Kita akan nyanyi It's Good untuk menyambut teman kita yang baru, keluarga kita.
Oke, silakan Kasel. Kita nyanyi It's Good ya. Gerakannya jangan lupa ya adik-adik. It's good. It's good to see you. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Love you. So do I. Love you. And so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you. Terima kasih, selamat datang buat Abel. Minggu depan ikut ibadah di gereja ya, kita merayakan HUT Truna. Adik-adik, ya, salam buat Kak Febri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah memamri. Ayat yang kedua. Silakan Kak Bintang untuk penutupnya dan berkat. Oke. Mari adik-adik dan juga kakak-kakak kita satu dalam doa untuk menutup ibadah PT hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami panjatkan puji dan syukur pada tangan-Mu atas segala penyertaan-Mu dari awal ibadah PT hingga pada akhirnya ini ya Bapa. Ya Allah Bapa, terima kasih segala kesempatan kami bisa kembali bertemu di tengah-tengah Zoom ini ya Bapa. Semoga daripada itu kami minggu depan bisa bertemu kembali, bertatap muka di gereja kami tercinta ya Bapa dalam melaksanakan ibadah PT minggu depan ya Bapa. Ya Allah Bapa, sertai kami juga ya Bapa. Semoga kami menjadi pribadi yang terus berpengharapan padamu ya Bapa dalam segala hal yang kami lakukan, dalam segala hal yang kami harapkan ya Bapa, dan semoga kami bisa terus ada bersamamu ya Bapa dalam segala kasih-Mu ya Bapa. Ya Allah Bapa, sertai kami juga menjadi pribadi yang terus tidak termakan oleh emosi, tapi bisa berpikiran dingin dalam menghadapi apapun ya Bapa. Ya Allah Bapa, sertai kami, sebentar juga kami akan kembali menjalani kegiatan kami ya Bapa setelah ibadah PT ini. Sertai kami ya Bapa sepanjang hari Minggu ini, sehingga menjadi spirit ataupun semangat untuk kami menjalani seminggu ke depannya ya Bapa. Ya Allah Bapa, kita serahkan semua kepada tangan-Mu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.